Selamat Pak. siang anak-anak semua. Siang, Pak. Shalom. Siang, Pak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Tuhan baik, Pak. Baik, Pak. Ya, puji Tuhan, walaupun masih dalam pandemi, Bapak berharap kita semua dalam keadaan baik. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak minta anak Gilbert untuk membawa kita di dalam doa. Silakan Gilbert. Baik, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur, haleluya, amin. Ya, amin. Terima kasih Gilbert. Ya, sebelum kita melanjutkan, Bapak mau bertanya, masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Masih, Pak. Ya, apa materi kita? Keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Ya, keluarga yang kuat melahirkan pribadi yang kuat. Bapak berharap semua anak-anak masih ingat materi minggu lalu, sehingga di saat kita melanjutkan materi pagi hari ini tidak sia-sia. Ya, kita akan memulai materi kita pagi hari ini, keluargaku dalam gaya hidup modern. Ya, kita lihat saat ini bisa dikatakan modern. Ya, kompetensi dasar yang harus kita kuasai yaitu menghayati nilai-nilai iman Kristen dalam menghadapi gaya hidup modern atau masa kini. Menjadikan nilai-nilai Kristiani sebagai filter dalam menghadapi gaya hidup modern. Menganalisis nilai-nilai Kristiani dalam menghadapi gaya hidup modern atau masa kini. Mempresentasikan berbagai aktivitas yang menggambarkan nilai-nilai Kristiani dalam menghadapi gaya hidup modern. Tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran di dalam pembelajaran kita hari ini. Setelah mempelajari materi, peserta didik dapat memahami pengertian dan bentuk gaya hidup modern. Yang kedua, setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik dapat memahami nilai-nilai iman Kristen dalam menghadapi gaya hidup masa kini atau gaya hidup modern. Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Kristiani sebagai filter dalam menghadapi gaya hidup masa kini atau gaya hidup modern. Setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat mengaplikasikan berbagai aktivitas yang menggambarkan nilai-nilai Kristiani, ya, materi kita. Yang pertama, pengertian gaya hidup modern, yang kedua, bentuk gaya hidup modern, dan yang ketiga, peran keluarga di tengah gaya hidup modern. Ya, sebelum kita lanjut, Bapak ingin bertanya, Juandri, apa yang dimaksud dengan modern? Modern itu lebih ke gimana ya? Ada perubahan kayak semakin canggih kayak gitu, Pak. Ya, mengalami perubahan dibanding dengan masa yang lalu. Ada perbaikan, ya. Mari kita lihat. Oleh karena itu, mari kita selidiki pengertian gaya hidup modern dengan memulainya dari definisi gaya hidup. Menurut Coulter, gaya hidup sebagai suatu pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opini. Sedangkan Asael mengatakan gaya hidup merupakan sebuah pola kehidupan yang dapat diidentifikasi melalui bagaimana seseorang menghabiskan waktunya. Minor dan Mowen mengungkapkan bahwa gaya hidup adalah menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana membelanjakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktunya. Sedangkan Suratno dan Rismiati mengatakan gaya hidup merupakan pola hidup seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, bakat yang bersangkutan. Ya, itu gaya hidup. Berarti gaya hidup modern, ya, saat ini dikatakan modern diartikan sebagai sikap dan cara berpikir
serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu, gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap, berpikir yang berkaitan dengan aspek fisik, mental, serta spiritual sesuai dengan tuntutan zaman modern. Apa saja sih bentuk-bentuk gaya hidup modern sekarang ini? Ada beberapa bentuk gaya hidup modern sekarang. Yang pertama, pola pikir yang menganggap status sebagai sesuatu yang sangat penting. Ya. Yang kedua, setiap individu memiliki mobilitas yang tinggi. Yang ketiga, gaya hidup modern memiliki kebiasaan untuk bercengkrama di tempat-tempat tertentu. Yang keempat, memiliki kebiasaan untuk melakukan makan siang atau makan malam bersama di tempat-tempat tertentu. Melakukan olahraga mahal seperti golf, melaksanakan pernikahan agung, merayakan wisuda, memiliki gaya hidup serba instan, memanfaatkan segala macam jenis teknologi komunikasi. Ya, selanjutnya gaya hidup zaman sekarang atau zaman modern banyak yang bertentangan dengan iman Kristiani. Ya. Seperti apa sih gaya hidup yang bertentangan dengan iman Kristiani? Ya, yang pertama materialistis. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan materialistis? Selviana? Itu pandangan hidup yang berasal dari segala sesuatu. Misalnya bisa dilihat oleh mata gitu, Pak. Materi. Ya, mengutamakan materi. Ya. Hedonistis. Pengertian hedonistis apa, Randy? Kesenangan dunia, kesenangan hidup. Individualisme, Gilbert, apa yang dimaksud dengan individualisme? Individual itu kayak pribadi ya, Pak. Sendiri-sendiri gitu ya, Pak. Mengutamakan kepentingan pribadi. Ya, mengabaikan kepentingan orang lain. Contohnya nih, materialistis nih. Ya. Pandangan hidup yang mencari dasar dari segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan, semata-mata untuk mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Hedonistis atau hedonisme. Pandangan hidup yang menganggap adalah kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan hidup. Ya, bersenang-senang, pesta pora, ya, mengutamakan hobi. Ya. Tetapi yang dilakukan banyak memenuhi keinginan daging, mengesampingkan kebenaran firman Tuhan. Terkadang dikatakan, ya, gaya hidup ini bisa berbahaya, ya. Selanjutnya individualistis, paham yang menganggap bahwa manusia secara pribadi perlu diperhatikan. Paham ini juga menghendaki kebebasan berbuat dan menganut kepercayaan bagi setiap individu. Nah, coba lihat nih gambar nih. Nah, ada yang tahu atau ada yang bisa menyimpulkan kondisi gambar yang ada di layar ini? Natasha, menurut kamu gimana? Itu kayak egois gitu bukan, Pak? Lebih mentingin kepentingan diri sendiri. Ketimbang di situ kan ada gambar yang ibu hamil, cuman mereka lebih mentingin kepentingan diri sendiri, ada yang sibuk juga sama kerjanya sendiri. Jadi nggak saling peduli gitu, Pak. Iya, betul. Ya, tidak peduli dengan orang lain. Yang penting dia bahagia, yang penting dia senang. Padahal ada seorang ibu sedang berdiri di dalam bis, ya, mungkin ini anak lain-lain anak sekolah gitu ya. Tetapi mereka tidak peduli dengan ibu ini. Padahal harusnya mereka bisa memberikan tempat duduknya kepada ibu ini sehingga ibu yang hamil boleh mendapatkan tempat duduk. Konsumerisme, gaya hidup yang suka menghabiskan waktu, terutama uang, untuk berbelanja secara berlebihan atau berfoya-foya, ya, bukan hanya benda melainkan makanan dan kesenangan. Boleh nggak kita berbelanja? Ya boleh, asal yang kita belanjakan itu memang kebutuhan kita. Terkadang anak-anak zaman sekarang membelanjakan barang-barang yang sebenarnya belum tentu dipakai. Itu hal yang membuat kita boros. Bagaimana cara mencegah pengaruh gaya hidup modern ini? Kita harus berpegang teguh
pada firman Tuhan. Berdoa, beriman adalah satu-satunya cara untuk dapat menjaga diri dari dampak gaya hidup modern. Berteman, bersahabat, teknologi bagaikan pedang bermata dua yang harus digunakan secara hati-hati. Jangan sampai dapat melukai atau merugikan diri kita maupun orang lain. Terus bagaimana peran keluarga di tengah gaya hidup modern? Ada beberapa aspek dapat diidentifikasi sehingga kita mengetahui apa saja peran keluarga di tengah gaya hidup modern sekarang ini. Yang pertama, keluarga Kristiani perlu membangun persekutuan pribadi dan melayani kehidupan. Keluarga Kristiani dituntut untuk serta mengembangkan kehidupan perutusan gereja. Ya, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kita tidak terjerumus dengan gaya hidup yang bertentangan dengan iman Kristen tadi. Yang kedua, dalam kehidupan keluarga Kristen perlu dibangun persekutuan pribadi-pribadi yang dapat dilakukan dengan meletakkan cinta kasih ya sebagai asas dan kekuatan yang mempersatukan anggota keluarga. Yang ketiga, keluarga dipanggil untuk turut serta dalam mengembangkan masyarakat. Karena pada hakikatnya keluarga merupakan sel masyarakat yang pertama dan amat penting. Dan yang keempat, di tengah perubahan keadaan dan masyarakat, keluarga perlu terlibat dalam kehidupan dan perutusan gereja. Ya, seperti yang disampaikan tadi, sehingga keluarga dapat mengetahui apakah yang dilakukannya itu memang benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, orang tua juga berperan dalam mencegah agar anak tidak terjerumus dalam pengaruh hidup modern. Orang tua harus lebih memperhatikan pertumbuhan anak. Rumah tangga yang tidak harmonis dapat mempengaruhi anak terjerumus dalam pengaruh gaya hidup modern. Seperti merokok, narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Ya, seperti di dalam Amsal 4 ayat 24, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kesimpulannya, gaya hidup modern merupakan sebuah pola hidup yang menyangkut cara bersikap dan berpikir berkaitan dengan aspek fisik, mental, dan spiritual. Ya, sesuai dengan tuntutan zaman modern. Di dalamnya mencerminkan semangat efektif, efisien, praktis, sederhana, menghargai kehidupan dan menghargai waktu. Ya, di zaman modern ini kita harus menghargai waktu. Waktu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Waktu tidak bisa diulang kembali. Jadi selagi masih ada waktu, pergunakan waktu dengan baik. Dalam perubahan keadaan, keluarga Kristen perlu tetap berpegang teguh pada kehendak Kristus dan berperan sebagai berkat bagi lingkungannya. Remaja Kristen perlu membangun persekutuan, melayani hidup, turut serta mengembangkan masyarakat, turut serta dalam hidup dan perutusan gereja. Ada yang bertanya tentang materi kita siang hari ini? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Yang lain jelas? Belum ada, Pak. Udah jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau sudah jelas, tugas untuk yang harus dikerjakan yang pertama, identifikasi apakah ada di anggota keluarga kamu yang terpengaruh dalam gaya hidup modern di atas, ya. Yang kedua, jelaskan bagaimana usaha anak muda Kristen supaya tidak terpengaruh dengan gaya hidup modern, ya. Jadi boleh dikerjakan dan nanti dikirim ke classroom tugasnya, ya. Itu saja materi kita pada saat siang hari ini. Untuk menutup materi kita, saya minta Selviana berdoa untuk mengakhiri pelajaran kita siang hari ini. Silakan Selvi. Baik, Pak. Mari kita bahas dalam doa. Haleluya, haleluya.
Amin.